Eternal Secret King Season 182. Bab 1811, Kepolosan. Chen Xuanyang meletakkan gelas anggurnya dengan ekspresi tidak berubah dan bertanya, Qin Ying, dia hanya seorang penjaga. Dia hanya seorang immortal hitam kelas 4. Kenapa kau begitu mengkhawatirkannya? Tidak. Xia Qin Ying berkata, ini semua karena dia sehingga semua orang dari Snowwind Ridge selamat kali ini. Jika Nyonya. Saat itu, Liang Qiyu tiba-tiba berkata, apakah kamu tidak pernah mencurigai identitas orang itu? Mencurigai apa? Xia Qin Ying sedikit tercengang. Liang Qiyu berkata dengan suara yang dalam, latar belakang orang itu tidak diketahui. Dia mengatakan bahwa dia berasal dari dunia yang lebih rendah. Namun, ketika dia naik, dia menjadi immortal hitam kelas 4. Itu karena dia melewati 4 dari 9 kesengsaraan surgawi. Xia Qin Ying menjelaskan. Fufu. Liang Qiyu mencibir, Nyonya, apakah Anda benar-benar percaya omong kosongnya? Jika dia telah melewati 4 dari 9 kesengsaraan surgawi, tidak mungkin dia bisa turun ke bintang neraka naga. Dia mengatakan bahwa kecelakaan terjadi tetapi dia tidak menjelaskan secara rinci karena dia tidak memiliki cara untuk menjelaskannya. Kecelakaan apa yang bisa terjadi selama proses transendensi kesengsaraan? Ketika Chen Xuanyang melihat itu, senyum melintas di matanya tetapi dia tidak terburu-buru untuk berbicara. Xia Qin Ying mengerutkan kening dalam pemikiran yang mendalam. Liang Qiyu menatap Chen Xuanyang secara naluriah. Chen Xuanyang mengangguk sedikit, menunjukkan padanya untuk melanjutkan. Liang Qiyu bersemangat dan melanjutkan, Nyonya, pikirkan lagi. Dia hanya seorang immortal hitam kelas 4 tetapi dia ingin menyembunyikan kultivasinya. Apa yang dia lakukan di Snowwind Ridge kita? Hanya 1 hari perjalanan dari Snowwind Ridge ke Bloodstone Valley hari ini. Bagaimana bisa kebetulan kita bertemu dengan pasukan serigala jahat? Seseorang pasti telah membocorkan berita. Itu pasti Su Zimo. Dia adalah mata-mata dari pasukan serigala jahat. Pada saat itu, Chen Xuanyang berbicara, apa yang dikatakan Komandan Liang masuk akal. Anda tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Orang ini baru berada di Snowwind Ridge selama setahun. Dia benar-benar tidak layak mendapatkan kepercayaanmu. Itu tidak benar. Xia Qin Ying menggelengkan kepalanya. Kamu mengatakan bahwa penjaga Su adalah mata-mata. Bagaimana mungkin? Dia adalah orang yang membunuh pemimpin pasukan serigala jahat dan memaksa mereka untuk mundur. Semua orang menyaksikannya secara pribadi. Nyonya, itu jelas tipu muslihat untuk mendapatkan simpati. Liang Qiyu membela dengan tegas, Su Zimo pasti memiliki motif yang lebih besar untuk melakukan ini. Ada kemungkinan besar dia berkomplot melawan seluruh Snowwind Ridge. Selanjutnya, itulah alasan mengapa dia ingin mendapatkan kepercayaanmu, Nyonya. Xia Qin Ying menggelengkan kepalanya dengan lembut karena tidak percaya. Liang Qiyu melanjutkan, Nyonya, pikirkanlah. Jika Anda tidak mengendarai binatang iblis, bagaimana Anda bisa mengejar serigala iblis skala hitam? Namun, Su Zimo mengejar mereka. Perjalanannya kali ini jelas bukan untuk memburu pasukan serigala jahat, tetapi untuk membahas skema yang lebih besar dengan pasukan serigala jahat yang tersisa. Skema apa? Katakan padaku. Saat itu, sebuah suara terdengar dari luar aula. 3 orang berjalan menuju aula. Orang di tengah mengenakan jubah hijau dan memiliki fitur halus, itu adalah Su Zimo. 2 orang di sampingnya adalah penjaga Snowwind Ridge yang berjaga di luar. Salah satu penjaga tersenyum pada Xia Qin Ying. Nyonya, penjaga Su kembali. Ketika Xia Qin Ying melihat bahwa Su Zimo telah kembali, matanya berbinar dan dia berdiri untuk menyambutnya dengan ekspresi gembira. Pandangan gelap melintas di kedalaman mata Chen Xuanyang ketika dia melihat itu. Penjaga Su, apakah kamu baik-baik saja? Xia Qin Ying menilai Su Zimo dan bertanya dengan cemas. Su Zimo tersenyum lembut. Terima kasih atas perhatian Anda, Nyonya. Saya baik-baik saja. Chen Xuanyang mengalihkan pandangannya ke arah Liang Qiyu. Liang Qiyu mengerti dan tiba-tiba membanting meja. Dia menunjuk Su Zimo dan berteriak, Su Zimo, beraninya kamu kembali. Jika saya tidak kembali, saya akan dicap sebagai mata-mata. Su Zimo mencibir dengan dingin. Berbalik, Xia Qin Ying mengerutkan kening pada Liang Qiyu dan berkata dengan suara berat, Liang Qiyu, berhenti bicara. Penjaga Su tidak bisa menjadi mata-mata. Aku percaya padanya. Qin Ying. Saat itu, Chen Xuanyang berdiri perlahan dan mendekat. Dia melirik Su Zimo dan berkata, saya pikir apa yang dikatakan Komandan Liang tidak masuk akal. Seseorang harus waspada terhadap orang lain. Saat dia tiba di Snowwind Ridge, pasukan serigala jahat muncul di sekitarnya. Keduanya mungkin terkait. Petik 2. Su Zimo menatap Chen Xuanyang dengan senyum palsu tanpa mengatakan apa-apa. Dia bisa merasakan bahwa ada banyak ahli yang tersembunyi di sekitar aula.
Terlepas dari Dewa Hitam kelas 5, ada juga beberapa Dewa Hitam kelas 6. Selanjutnya, Chen Xuanyang sendiri adalah ahli immortal hitam kelas 6. Dalam keadaan normal, mengingat alam kultivasi Suzimo, tidak mungkin dia bisa memindai sekelilingnya dengan begitu jelas. Namun, roh esensi Suzimo menyatu dari roh esensi Naga Phoenix dan roh esensi teratai hijau dan telah mengalami transformasi yang mengejutkan. Ranah roh esensinya jauh melampaui ranah kultivasinya dan sudah berada di ranah immortal hitam kelas 6. Tentu saja, Suzimo sekarang berada di Bloodstone Valley. Bahkan jika dia tahu bahwa Chen Xuanyang adalah orang di balik segalanya hari ini, dia tidak bisa secara terbuka berselisih dengan yang terakhir. Sebagai salah satu dari 8 faksi utama Dragon Abyss Star, Bloodstone Valley memiliki banyak ahli tersembunyi. Jika dia melawan Bloodstone Valley hari ini, bahkan dia mungkin tidak bisa pergi hidup-hidup, apalagi semua orang dari Snowwind Ridge. Liang Qiyu bertanya dengan sok, Tuan Muda Chen, menurut Anda bagaimana kita harus berurusan dengan Suzimo? Menurut pendapat saya, kita harus membunuhnya untuk mencegah masalah. Petik 2. Tidak. Xia Qinying menolak dengan ekspresi dingin. Dia memiliki ekspresi tidak ramah dan menatap Liang Qiyu lekat-lekat. Dia tahu bahwa Liang Qiyu jelas menggunakan posisinya untuk membalas dendam. Setelah kembali ke Snowwind Ridge kali ini, dia pasti akan menghukum Liang Qiyu dengan keras. Liang Qiyu tidak berani menatap mata Xia Qinying. Dia sudah lama mengetahui tentang situasinya dan tahu bahwa dia akan dihukum setelah kembali ke Snowwind Ridge. Karena itu, dia sudah mencari Chen Xuanyang secara rahasia setelah tiba di Bloodstone Valley. Itulah alasan perjamuan hari ini. Chen Xuanyang tersenyum. Membunuhnya secara langsung terlalu sewenang-wenang. Menurut pendapat saya, kita harus menahan orang ini untuk sementara waktu dan menginterogasinya untuk mengetahui latar belakangnya sebelum mengambil keputusan. Meskipun Chen Xuanyang tersenyum di permukaan, dia sudah dipenuhi dengan niat membunuh secara internal. Jika Suzimo benar-benar ditahan, dia tidak akan menjadi satu-satunya yang memutuskan bagaimana menghadapinya. Tidak. Xia Qinying masih menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, Suzimo berkata, apakah Anda curiga bahwa saya terkait dengan pasukan serigala jahat? Betul sekali. Liang Qiyu mencibir, jangan berpikir bahwa kamu dapat membuktikan ketidakbersalahanmu hanya dengan membunuh lusinan pasukan serigala jahat. Apakah begitu? Suzimo tersenyum pada Liang Qiyu dan berkata dengan dingin, aku tidak hanya membunuh lusinan pasukan serigala jahat. Pada saat itu, Suzimo berhenti sejenak dan tiba-tiba mengeluarkan tas penyimpanan. Dengan memikirkan kesadaran rohnya, dia mengeluarkan semuanya dari tas penyimpanan. Seketika, ki darah memenuhi seluruh aula. Ratusan mayat tentara serigala jahat dan ratusan serigala iblis skala hitam menumpuk di aula, meneteskan darah dengan cara yang mengejutkan. Semuanya meninggal secara tragis. Beberapa di antaranya dipotong menjadi 2. Beberapa dari mereka dilubangi oleh senjata tajam. Beberapa dari mereka meninggal dengan mata melebar dengan ketakutan yang mendalam di mata mereka, tidak diketahui apa yang mereka alami. Set. Semua orang di aula tersentak dengan ekspresi terkejut. Bab 1812, Keputusan. Tidak ada yang lebih meyakinkan daripada 400 mayat aneh dari pasukan serigala jahat. Ketika mayat-mayat berlumuran darah itu dipindahkan ke aula oleh Suzimo, semua kecurigaan dan fitnah terhadap Liang Qiyu sebelumnya tampak sangat lemah. Adegan itu memberi semua orang kejutan besar juga. Tak satu pun dari 500 prajurit tentara serigala jahat selamat. Apakah ini dilakukan oleh sarjana berjubah hijau yang tampaknya lemah ini? Bahkan dengan kelihayan Chen Xuanyang, ekspresinya berubah drastis. Dia tahu di dalam hatinya bahwa Suzimo tidak hanya membuktikan bahwa dia tidak bersalah, tetapi juga membangun dominasinya. Orang itu menyuruhnya untuk tidak memprovokasi dia. Bagaimana ini mungkin? Bahkan kepercayaan diri Liang Qiyu kurang saat dia memaksakan sebuah senyuman. Kamu hanya immortal hitam kelas 4. Bagaimana Anda bisa membunuh begitu banyak pasukan serigala jahat? Xia Qinying menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Dia menatap Liang Qiyu dengan dingin dan bertanya dengan suara yang dalam, Liang Qiyu, apa lagi yang harus kamu katakan? Aku. Liang Qiyu tampak sedikit bingung dan menatap Chen Xuanyang secara naluriah, ingin mengatakan sesuatu. Ekspresi Chen Xuanyang menjadi gelap dan niat membunuh melintas di matanya. Tiba-tiba, dia menamparkan kepala Liang Qiyu. Bang! Jus otak berceceran. Mata Liang Qiyu melebar tak percaya. Beberapa dari mereka sangat dekat dan dia tidak menyangka Chen Xuanyang akan menyerangnya, apalagi melepaskan gerakan membunuh secara langsung.
Tidak hanya telapak tangan itu memecahkan tengkoraknya, itu bahkan membubarkan roh esensi dalam kesadarannya. Secara alami, Chen Xuanyang tidak akan membiarkan Liang Qiu mengungkapkan kolusi mereka. Sebagai immortal hitam kelas 6, selain Su Zimo, tidak ada yang hadir bisa bereaksi terhadap serangannya pada jarak ini. Tentu saja, Su Zimo juga tidak akan menyelamatkan Liang Qiu. Berdebar. Mayat Liang Qiu terbaring kaku di genangan darah tanpa beristirahat dengan tenang. Chen Xuanyang, apa yang kamu lakukan? Xia Qinying tersentak dari pingsannya dan bertanya dengan keras. Chen Xuanyang menarik telapak tangannya dan menyekannya dengan lembut dengan ekspresi tenang. Qinying, orang ini memiliki motif tersembunyi. Memikirkan bahwa dia ingin menjebak penjaga berjasa dalam perjalanan ini, Su Zimo. Dia hampir menipuku. Aku khawatir tentang menjaga orang tercela seperti itu di sisimu. Aku tahu kamu berhati lembut, jadi aku akan membunuhnya untukmu hari ini. Tidak peduli seberapa salah Liang Qiu, dia tetap seseorang dari Snow Wind Ridge. Anda. Xia Qinying mengepalkan tinjunya sedikit dengan ekspresi marah. Chen Xuanyang tersenyum lembut. Qinying, seorang ahli seperti penjaga Su sudah lebih dari cukup untuk menggantikan Liang Qiu sebagai komandan Snow Wind Ridge. Adapun Liang Qiu, dia pantas mati. Berhenti sejenak, Chen Xuanyang mengalihkan pandangannya ke arah Su Zimo dan bertanya sambil tersenyum, penjaga Su, bagaimana menurutmu? Orang lain mungkin tidak tahu, tapi Su Zimo melihat semuanya dengan jelas seperti cermin. Terlepas dari kenyataan bahwa Chen Xuanyang khawatir bahwa Liang Qiu akan mengatakan omong kosong, alasan mengapa dia begitu tegas untuk membunuh Liang Qiu di depan umum juga untuk membangun dominasinya. Dia mengeluarkan lebih dari 400 mayat Evil Wolf Army untuk mengejutkan semua orang di Bloodstone Valley. Sebagai imbalannya, Tuan Muda Bloodstone Valley ini membunuh Liang Qiu dengan satu serangan telapak tangan tepat di depannya. Tuan Muda ini memberitahu Su Zimo bahwa membunuhnya semudah membunuh orang ini. Meskipun semuanya tampak tenang di antara mereka berdua di permukaan, ada banyak pedang dan pedang di belakang punggung mereka, keduanya sudah menyerang sekali. Tuan Muda Chen, Anda pasti bercanda. Su Zimo secara alami tidak tergerak oleh ancaman Chen Xuanyang dan menjawab dengan acuh tak acuh, saya akan meninggalkan Snow Wind Ridge setelah hari ini. Saya benar-benar tidak bisa mengambil posisi komandan penjaga. Petik 2. Oh. Mata Chen Xuanyang berbinar, berpikir bahwa dominasinya telah berhasil. Dia mengangguk puas. Kasihan. Rekan Taois Su, mengapa kamu pergi? Xia Qinying sedikit cemas dan tidak peduli ada orang lain yang hadir. Dia bertanya dengan tergesa-gesa, meskipun Liang Qiu memfitnahmu, aku tidak pernah mencurigaimu. Mengingat perbuatan baik yang telah kamu lakukan hari ini, selama kita kembali ke Snow Wind Ridge, aku akan melaporkannya kepada ayahku dan memberimu hadiah yang murah hati. Kemampuanmu sudah cukup bagimu untuk menjadi komandan penjaga. Betul sekali. Seorang penjaga di samping berkata, penjaga Su, meskipun Anda belum lama mengunjungi Snow Wind Ridge kami, Anda telah menyelamatkan semua orang kali ini. Kami semua terkesan. Su Zimo menggelengkan kepalanya dengan lembut. Saya terbiasa malas dan tidak suka dikekang. Saya juga tidak bisa menjadi komandan penjaga. Petik 2. Aku sudah mengganggu kalian setelah tinggal di Snow Wind Ridge selama setahun. Bahkan tanpa masalah hari ini, saya siap untuk mengucapkan selamat tinggal kepada kalian semua dan menjelajahi tempat lain. Petik 2. Xia Qinying mengerutkan kening. Namun, tidak aman di luar Dragon Abyss Star. Jika kamu sendirian. Nyonya, saya sudah memutuskan. Su Zimo berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat itu, Xia Qinying tidak bisa lagi membujuknya dan hanya bisa menghela nafas dalam hati. Sebenarnya, alasan terpenting mengapa Su Zimo ingin pergi adalah karena dia telah menyinggung pasukan serigala jahat setelah membunuh 500 dari mereka. Dalam keadaan normal, tidak ada yang akan tahu siapa yang melakukannya jika mereka semua mati. Namun, jelas bahwa Evil Wolf Army bersekongkol dengan Bloodstone Valley. Tidak ada cara untuk menyembunyikan ini. Jika dia terus tinggal di Snow Wind Ridge, itu akan membawa malapetaka bagi mereka. Paling tidak, mengingat ranah kultivasinya saat ini, dia tidak bisa melawan faksi seperti Bloodstone Valley dan pasukan serigala jahat, salah satu dari 4 bandit besar. Karena itu, dia hanya bisa memilih untuk pergi. Chen Xuanyang menepuk pundak Xia Qinying dengan lembut dan menghiburnya dengan lembut, Qinying, setiap orang memiliki ambisi mereka sendiri dan tidak ada cara untuk memaksakan sesuatu. Jika Snow Wind Ridge kekurangan tenaga, saya dapat mengirim beberapa ahli ke sana. Petik 2. Tidak perlu untuk itu. Terima kasih, Tuan Muda Chen. Xia Qinying menggelengkan kepalanya. Tanpa sadar, dia telah mengubah cara dia berbicara dengan Chen Xuanyang dan menjauhkan diri darinya.
Chen Xuanyang tidak keberatan dan melambaikan tangannya. Teman-teman, bersihkan mayat pasukan serigala jahat. Biarkan perjamuan berlanjut. Petik 2. Tuan Muda Chen, saya sedikit lelah. Saya akan turun untuk beristirahat dulu. Xia Qinying berkata sebelum menatap Su Zimo. Rekan Taoist Su, ikuti aku. Ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Su Zimo mengangguk dan mengikuti. Chen Xuanyang melihat ke belakang mereka berdua dan menyeringai. Tak lama, mereka berdua tiba di tempat peristirahatan semua orang dari Snow Wind Ridge. Xia Qinying menggigit bibir cerinya dengan lembut dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Rekan Taoist Su, saya tahu bahwa Anda memilih untuk pergi karena Anda khawatir Anda akan melibatkan Snow Wind Ridge. Su Zimo sedikit tercengang dan ekspresi terkejut melintas di matanya. Dia tidak menyangka bahwa nyonya muda Snow Wind Ridge akan dapat mengatakan niatnya begitu cepat. Su Zimo tidak mengatakan apa-apa sebagai pengakuan diam. Xia Qinying berkata, sebenarnya, kamu tidak perlu melakukan itu sama sekali. Saya akan melaporkan masalah hari ini kepada ayah saya. Kita bisa mempertimbangkannya panjang lebar dan membuat persiapan sebelumnya untuk membahas rencana yang sangat mudah untuk berurusan dengan pasukan serigala jahat. Meskipun Xia Qinying mengatakan itu, dia tahu dalam hatinya bahwa jika pasukan serigala jahat benar-benar menyerang, Snow Wind Ridge pasti akan dihancurkan. Bab 1813, Pedang Patah. Agar adil, Su Zimo hanya seorang immortal hitam kelas 4. Adapun Snow Wind Ridge, mereka tidak dianggap sebagai kekuatan tempur teratas. Penguasa wilayah Snow Wind Ridge adalah Immortal Hitam Grade 6 sementara pelindungnya adalah Immortal Hitam Grade 5. Namun, untuk beberapa alasan, Xia Qinying memiliki perasaan aneh di hatinya, seolah-olah dia memiliki indera keenam, bahwa pria berjubah hijau di depannya sangat penting bagi Snow Wind Ridge. Jika orang ini pergi, itu akan menjadi kerugian besar bagi Snow Wind Ridge. Itulah alasan mengapa dia ingin mencoba yang terbaik untuk mempertahankan Su Zimo. Namun, Su Zimo hanya menggelengkan kepalanya dengan lembut. Ketika Xia Qinying melihat bahwa Su Zimo bertekad, dia hanya bisa menghela nafas. Keduanya berdiri saling berhadapan dalam diam untuk beberapa saat. Seolah-olah dia mengingat sesuatu, Xia Qinying mengeluarkan tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Su Zimo. Rekan Daoist Su, tas penyimpanan dari lusinan tentara Evil Wolf Army yang kamu bunuh pada awalnya semuanya ada di dalam. Simpan. Su Zimo memikirkannya dan tidak menolaknya. Sebenarnya, dia tidak akan terlalu memikirkannya bahkan jika Xia Qinying menyimpan tas penyimpanan untuk dirinya sendiri. Dia berniat meninggalkan sesuatu untuk Snow Wind Ridge pada saat keberangkatannya juga. Su Zimo menerima tas penyimpanan dan memindainya dengan kesadaran rohnya. Barang-barang di dalam tas penyimpanan tidak jauh berbeda dengan tas penyimpanan pasukan serigala jahat, ada harta darmik, ramuan abadi dan pil essence condensation. Su Zimo menyingkirkan ramuan abadi dan pil essence condensation. Saat dia hendak mengembalikan harta dan senjata Dharma yang tersisa ke Xia Qinying, jantungnya berdetak kencang. Sebelumnya, telapak tangannya secara tidak sengaja menyentuh tas penyimpanan. Tripod kotak perunggu yang awalnya diam dalam kesadarannya bergetar aneh. Sedikit mengernyit, Su Zimo mengambil tas penyimpanan dan mulai memeriksanya. Itu tas penyimpanan pemimpin. Xia Qinying berkata. Su Zimo mengangguk dan menyimpan tas penyimpanannya juga. Setelah itu, dia memasukkan semua harta Dharma yang dia kumpulkan dari pasukan serigala jahat ke dalam tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Xia Qinying. Rekan Taoist Su, apa yang kamu lakukan? Xia Qinying bingung. Ada lebih dari 500 harta Dharma tingkat hitam. Meskipun mereka semua kelas hitam lebih rendah, ini adalah kekayaan yang tak terbayangkan untuk Snow Wind Ridge. Lebih dari setengah dewa hitam di Snow Wind Ridge tidak memiliki harta Dharma tingkat hitam. Bahkan untuk penjaga Snow Wind Ridge, sedikit lebih dari 100 dari mereka memiliki harta Dharma. Jika Snow Wind Ridge memperoleh harta Dharmik itu, kekuatan mereka secara keseluruhan akan meningkat secara signifikan. Terima itu. Su Zimo tersenyum. Harta Dharma tingkat gelap itu hampir tidak berguna baginya. Tubuh sejati teratai hijau kelas 9 miliknya benar-benar lebih unggul daripada harta Dharma tingkat hitam yang lebih rendah. Ini terlalu berharga. Xia Qinying masih tidak percaya atau menerimanya. Su Zimo tersenyum. Kamu pantas mendapatkannya. Jangan lupa, ketika saya pertama kali turun di Dragon Abyss Star, Anda memberi saya sebotol eliksir penyembuhan dan jimat penghilang debu. Mata Xia Qinying memerah. Dia tidak menyangka bahwa Su Zimo masih akan mengingat tindakan halusnya saat itu. Lebih jauh lagi, dia bahkan memberinya hadiah yang sangat besar sebagai balasannya. Dalam hal nilai, setiap harta Dharmik kelas hitam yang lebih rendah sudah cukup untuk ditukar dengan ratusan ribu botol ramuan itu dan jimat penghilang debu.
Su Zimo melepaskan kesadaran rohnya dan mengamati sekelilingnya dengan hati-hati. Ketika dia tidak merasakan siapapun memata-matai dia, dia berkata, "Jangan khawatir, meskipun aku akan meninggalkan Snowwind Ridge, aku tidak akan bisa meninggalkan Dragon Abyss Star dalam waktu singkat. Jaga jimat utusan ini dengan baik. Jika sesuatu yang berbahaya terjadi di Snowwind Ridge, sobek jimat ini dan aku akan tahu." Su Zimo mengeluarkan jimat utusan dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Xia Qinying. "Iya." Xia Qinying mengerutkan bibirnya sedikit dengan sedikit keengganan di matanya. "Saudara Su, kamu juga harus berhati-hati." Su Zimo mengibaskannya dengan santai. Saat dia hendak berbalik dan pergi, dia tiba-tiba berhenti dan berbisik, "Aku harus mengingatkanmu tentang sesuatu. Hati-hati dengan Chen Xuanyang." Dia tidak bisa mengungkapkan bahwa Chen Xuanyang berkolusi dengan pasukan serigala jahat. Lagi pula, dia tidak punya bukti. Bahkan jika dia mengatakannya, itu hanya akan menjadi pernyataan sepihak. Dia hanya bisa meninggalkan pengingat untuk Xia Qinying. "Iya." Xia Qinying mengangguk. Ketika Su Zimo melihat bahwa ekspresi Xia Qinying tenang, seolah-olah dia mengharapkannya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan heran, "Kamu sudah lama mengetahuinya?" "Aku hanya curiga sebelumnya." Xia Qinying berkata, "Chen Xuanyang muncul tidak lama setelah kamu pergi. Bukankah itu terlalu kebetulan? Lebih jauh lagi, kamu begitu bersikeras untuk pergi seolah-olah kamu yakin bahwa pasukan serigala jahat tahu tentang ini." Petik 2. Dengan 500 dari mereka mati, satu-satunya yang bisa membocorkan berita adalah Blood Sun Valley. Su Zimo sedikit mengangguk dengan ekspresi kekaguman di matanya. Wanita di depannya sangat pintar. Sangat jarang baginya untuk dapat melihat sesuatu yang salah melalui petunjuk yang tertinggal. Yang lebih jarang adalah bahwa Xia Qinying masih tanpa ekspresi meskipun mencurigai Chen Xuanyang. Jika Xia Qinying berselisih dengan Chen Xuanyang dan Blood Sun Valley, dia pasti akan segera menderita dan Snowwind Ridge juga tidak akan terhindar. Namun, jika Xia Qinying tidak mengeksposnya, Chen Xuanyang akan sombong dan melanjutkan penyamarannya. "Saudara Su, kapan kamu siap untuk pergi?" Xia Qinying bertanya, "Apakah kamu ingin pergi bersama kami besok?" Dia khawatir Blood Sun Valley atau Chen Xuanyang akan menyakiti Su Zimo. Bagaimanapun, rencana Chen Xuanyang hancur karena penampilan Su Zimo hari ini. Namun, jika Su Zimo bepergian dengan semua orang dari Snowwind Ridge, akan sulit bagi Chen Xuanyang untuk bergerak secara terbuka. "Kita lihat saja nanti." Su Zimo menjawab dengan ambigu. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, "Aku mungkin pergi ke Snowwind Ridge untuk membawa seseorang pergi. Saya harap Anda bisa menyetujuinya." Petik 2. "Tidak masalah." Xia Qinying mengangguk tanpa ragu. Su Zimo berbalik untuk pergi dan melambai ke Xia Qinying dengan punggung menghadapnya. Xia Qinying memperhatikan Su Zimo memasuki sebuah ruangan sebelum pergi dengan enggan. Larut malam. Su Zimo tidak beristirahat. Setelah kembali ke kamarnya, dia mengeluarkan tas penyimpanan pemimpin. Dia sangat penasaran dengan apa yang ada di dalam tas penyimpanan yang bisa memicu reaksi dari Bronze Square Tripod. Dia melepaskan kesadaran rohnya dan dengan paksa menghapus jejak kesadaran roh di tas penyimpanan sebelum membukanya. Meskipun tidak ada ramuan abadi di tas penyimpanan, ada sekitar 10.000 pil kondensasi esensi, itu hampir setara dengan jumlah total ramuan yang dibawa oleh sisa pasukan serigala jahat. Su Zimo menyingkirkan pil Essence Condensation dan melanjutkan pemeriksaan. Terlepas dari pil Essence Condensation, ada beberapa harta dharma tingkat hitam lainnya di tas penyimpanannya. Yang terbaik di antara mereka hanya di kelas menengah. Su Zimo sedikit mengernyit. Bahkan kelas hitam menengah pun tidak layak mendapat perhatiannya. Saat itu, tatapan Su Zimo bergeser dan dia berseru pelan. Di sudut tas penyimpanannya, dia melihat pedang patah abu-abu. Pedang yang patah itu redup tanpa ketajaman dan dipenuhi dengan retakan, seperti sepotong sampah. Namun, ketika Su Zimo mengambil pedang yang patah, tripod kotak perunggu bergetar sekali lagi. Bab 1814, Naga Sejati 9 berkedip. Su Zimo memindai pedang yang patah dengan hati-hati dengan kesadaran rohnya tetapi tidak dapat melihat apapun. Setelah merenung sejenak, dia melemparkan pedang yang patah itu ke dalam tripod kotak perunggu. Bagian dalam tripod kotak perunggu memanas sekali lagi dan melepaskan kekuatan yang sangat menakutkan untuk mencium pedang yang patah. Seluruh proses dilakukan sendiri oleh Bronze Square Tripod. Sekitar 1 jam kemudian, pedang yang patah itu benar-benar disempurnakan oleh tripod kotak perunggu, membentuk cairan abu-abu gelap. Tripod kotak perunggu mulai menyerap kekuatan pedang yang patah. Su Zimo memfokuskan pandangannya dan melihat bahwa dinding lain dari Bronze Square Tripod yang hancur tidak menunjukkan tanda-tanda penyembuhan. Kekuatan dari pedang yang patah itu masih diarahkan ke dinding tripod yang utuh di mana naga suci itu berada. Tiba-tiba,
Naga surgawi di dinding luar tripod kotak perunggu tiba-tiba membuka matanya. Pria dan naga itu bertukar pandang. Cahaya surgawi tampaknya meledak dari mata naga surgawi dan memasuki mata Suzimo. Suzimo bergidik. Saat berikutnya, keterampilan rahasia muncul di benaknya. Naga 9 berkedip sejati. Suzimo bergumam secara naluriah. Tubuh sejati naga Phoenix telah melihat-lihat banyak buku kuno tentang ras naga di lembah tulang naga di daratan Tianhuang, tetapi dia belum pernah melihat keterampilan rahasia yang serupa. Ini jelas merupakan keterampilan rahasia ras naga dunia atas. Aneh, ada teknik kultivasi Buddhis dan bahasa Sanskerta di dinding bagian dalam tripod kotak perunggu ini. Namun, ada keterampilan rahasia ras naga di dinding luar. Suzimo semakin penasaran dengan asal-usul tripod kotak perunggu. Namun, pada saat itu, dia sedang tidak mood untuk berpikir. Dia menghafal keseluruhan skill rahasia, True Dragon Nine Flashes, segera dan memahaminya sedikit demi sedikit. Sekitar 4 jam kemudian, Suzimo menghela napas panjang. Keterampilan rahasia ras naga ini sangat misterius dan rumit. Jika itu dibudidayakan oleh manusia sejati atau orang lain, mungkin butuh lusinan atau bahkan ratusan tahun bagi mereka untuk memahaminya. Namun, roh esensi Suzimo memiliki roh esensi naga Phoenix untuk memulai. Mengolah keterampilan rahasia ras naga ini membutuhkan setengah usaha. Hanya dalam 4 jam, dia sudah memahami sesuatu. Suzimo menyalurkan roh esensinya dan melepaskan keterampilan rahasianya. Dalam sekejap, dia menghilang dari tempat. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di luar ruangan. Ekspresi kegembiraan melintas di mata Suzimo. Keterampilan rahasia ini harus menjadi teknik gerakan tingkat atas dari ras naga dengan total 9 level. Setelah dilepaskan, itu akan menghasilkan efek yang dekat dengan teleportasi, menghilang dari tempat dan berkedip ke lokasi lain. Tentu saja, Flash tidak boleh terlalu jauh. Teleportasi adalah kekuatan suci tertinggi. Di dunia atas, seseorang harus berada di alam surga esens untuk melepaskan kekuatan surgawi tertinggi, itu adalah surga abadi yang legendaris. Namun, di level 1 dari True Dragon Nine Flashes, teknik gerakan yang mirip dengan teleportasi akan lahir. Jika dia bisa berkultivasi ke level 2, dia bisa berkedip 2 kali berturut-turut. Jika seseorang bisa mengolahnya hingga batasnya, mereka bisa berkedip 9 kali berturut-turut. Suzimo telah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di daratan Tianhuang. Dia tahu betul apa artinya pertempuran jika dia bisa menguasai teknik gerakan itu. Di medan perang yang selalu berubah, siapapun yang memiliki teknik gerakan tak terduga seperti itu pasti akan mengendalikan inisiatif. Setelah 4 jam berkultivasi, Suzimo sudah berada di level 1. Suzimo melihat ke tripod kotak perunggu dan berpikir keras. Pada saat itu, mata naga suci di dinding luar tripod kotak perunggu tertutup sekali lagi. Sutra Prajna Nirvana tidak lengkap. Jika Suzimo tidak salah, ada kemungkinan besar kata-kata Sanskerta yang tersisa terukir di dinding bagian dalam dari 3 dinding lainnya. Apakah itu berarti bahwa 3 dinding luar lainnya dari tripod kotak perunggu akan memiliki 3 keterampilan rahasia yang berbeda juga? Apa yang akan terjadi jika tripod Bronze Square benar-benar diperbaiki? Sejak dia naik melalui transendensi kesengsaraan, Suzimo memiliki perasaan bahwa tripod persegi perunggu tampaknya memiliki perasaan sendiri, seperti makhluk hidup. Tiba-tiba, jantung Suzimo berdetak kencang. Seolah-olah dia merasakan sesuatu, dia menyingkirkan tripod persegi perunggu dan berbalik untuk melihat kegelapan di kejauhan dengan tatapan cerah. Tak lama, sesosok berjalan perlahan dari kegelapan dan tiba. Itu adalah Tuan Muda Lembah Matahari Darah, Chen Xuanyang. Saudara Su, indramu sangat tajam. Chen Xuanyang tersenyum lembut dan mengangguk ke Suzimo, memuji yang terakhir. Suzimo tidak tertarik sama sekali dan bertanya dengan ekspresi tenang, Tuan Muda Chen, mengapa Anda di sini larut malam? Chen Xuanyang tersenyum. Saya suka berteman. Setelah mendengar bahwa kamu ingin meninggalkan Snowwind Ridge saat makan malam, mengapa kamu tidak datang ke Bloodstone Valley jika kamu tidak punya tempat untuk pergi? Saudara Su, jangan khawatir. Meskipun Anda adalah Immortal Hitam Grade 4, status Anda di Bloodstone Valley pasti tidak akan lebih lemah dari Immortal Hitam Grade 5. Kamu terlalu memikirkanku, Tuan Muda Chen. Suzimo menjawab dengan acuh tak acuh, namun, saya pada dasarnya malas dan tidak suka dikekang. Saya khawatir saya tidak akan bisa tinggal di Bloodstone Valley. Petik 2. Chen Xuanyang tertawa terbahak-bahak. Tidak apa-apa, karena Anda tidak mau, saya tidak akan memaksa Anda. Namun, pintu ke Bloodstone Valley akan selalu terbuka untukmu. Selama kamu mau, kamu bisa kembali kapan saja. Suzimo memiliki ekspresi acuh tak acuh dan tetap diam. Bahkan, dia bahkan tidak bisa diganggu untuk menjawab. Chen Xuanyang mengangguk dengan ekspresi tenang dan berbalik untuk pergi.
Saat dia berbalik, ekspresinya menjadi gelap. Sebagai Tuan Muda Blood Sun Valley dan Immortal Hitam Grade 6, dia memberikan wajah Su Zimo dengan secara pribadi mengundang Immortal Hitam Grade 4. Untuk berpikir bahwa orang ini akan sangat tidak bijaksana. Chen Xuanyang sudah marah saat Su Zimo menolaknya. Namun, dia licik dan tidak mengungkapkannya. Dia meninggalkan kediaman Su Zimo dan menuju kamarnya. Tak lama, bayangan samar muncul dalam kegelapan di belakangnya. Tuan Muda, bagaimana kita harus berurusan dengan orang ini? Bayangan itu bertanya dengan lembut. Chen Xuanyang berhenti di jalurnya dan berkata perlahan dengan tatapan dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh. Orang ini memiliki beberapa trik di lengan bajunya dan sangat cerdas. Jika dia tidak bisa digunakan olehku, aku harus membunuhnya. Dipahami. Bayangan itu menjawab. Chen Xuanyang berkata, awasi dia dan serang saat dia sendirian. Jangan biarkan Qin Ying atau siapapun dari Snow Wind Ridge menyaksikannya. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, selain itu, bawalah beberapa orang lagi bersamamu. Jangan biarkan ada yang salah. Orang ini pasti memiliki beberapa cara untuk dapat menghancurkan ratusan pasukan serigala jahat dan membunuh bos Hook yang berada di atas levelnya. Jangan khawatir, Tuan Muda. Bayangan itu berkata, aku sudah bertanya pada Liang Qiu sebelumnya dan dia hanya membunuh bos Hook dengan serangan mendadak. Jika kita bertarung langsung, dia pasti tidak akan bisa membunuh Immortal Hitam kelas 5. Petik 2. Baiklah, kamu boleh pergi. Chen Xuanyang melambaikan tangannya. Bayangan itu berangsur-angsur menghilang ke dalam malam. Di malam yang gelap, beberapa bayangan hitam berangsur-angsur muncul di luar kamar Su Zimo, seperti hantu di malam hari yang sulit dideteksi. Di dalam kamar, Su Zimo membuka matanya perlahan. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia menyeringai dan bergumam, apakah sudah ada di sini? Bab 1815, menekan semuanya. Sebenarnya, ketika Su Zimo sedang berbicara dengan Chen Xuanyang, persepsi rohnya sudah merasakan niat membunuh yang terakhir. Dia tidak menyangka Chen Xuanyang bergerak begitu cepat. Bagaimanapun, ini adalah Blood Sun Valley dan Xia Qinying dan yang lainnya dari Snow Wind Ridge masih ada di dekatnya. Jika Chen Xuanyang ingin mempertahankan citranya, dia tidak boleh menyerang di sini. Orang-orang yang mengintai hanya di sini untuk mengawasinya. Meskipun orang-orang itu jauh dan sepertinya tersembunyi dengan baik, mereka tidak bisa bersembunyi dari indera Su Zimo. Essence Spirit Su Zimo telah mencapai level Black Immortal Grade 6. Bahkan tanpa menggunakan kesadaran rohnya, persepsi rohnya dan panca inderanya yang kuat dapat merasakan ketidaknormalan di sekelilingnya. Mencibir dingin, Su Zimo merenung sejenak sebelum melayang turun dari tempat tidur. Karena tidak nyaman bagi mereka untuk menyerang di Blood Sun Valley, dia akan menciptakan peluang bagi mereka untuk menyerang. Shadow adalah pengawal pribadi Chen Xuanyang, seorang immortal hitam kelas 5. Dia naik 20.000 tahun yang lalu dan hampir mati di dunia yang kacau di luar. Dia hanya selamat karena dia diselamatkan oleh Chen Xuanyang. Hidupnya diberikan kepadanya oleh Chen Xuanyang. Sejak hari itu, dia mengikuti Chen Xuanyang dan menjadi bayangannya. Selama bertahun-tahun, dia telah membantu Chen Xuanyang membunuh banyak orang. Dia sudah sangat akrab dengan hal-hal seperti itu. Orang yang harus dia bunuh kali ini sedikit istimewa. Meskipun dia adalah immortal hitam kelas 4, dia tampaknya memiliki beberapa metode. Dia tidak berani ceroboh. Untuk membunuh orang ini sepenuhnya tanpa kecelakaan, dia membawa 6 dewa hitam kelas 5 lainnya. Termasuk dia, ada 7 dewa hitam kelas 5. 7 dewa hitam kelas 5 yang mengelilingi dan membunuh dewa hitam kelas 4 bukanlah barisan kecil. Bos, dia keluar. Seorang kultivator di samping Shadow mengirim transmisi suara dengan kesadaran rohnya. Shadow mempersempit pandangannya dan melihat ke atas. Kultivator berjubah hijau mendorong pintu dan menentukan arahnya sebelum pergi dengan tenang tanpa memberitahu siapapun, seolah-olah dia ingin pergi sendirian dalam keheningan. Bos, dia sepertinya mencoba pergi sendiri tanpa membuat khawatir siapapun dari Snow Wind Ridge. Seorang pembudidaya Blood Sun Valley mengirim transmisi suara. Orang lain berkata, bos, haruskah kita mengikutinya? Shadow mencibir dan mengirim transmisi suara, ini adalah kesempatan langka. Kami akan mengirim anak ini dalam perjalanan malam ini. Semuanya, hati-hati dan jangan biarkan dia menemukanmu. Dipahami. 6 dewa hitam kelas 5 lainnya dari Blood Sun Valley menjawab. Tersembunyi dalam kegelapan, Shadow dan 6 lainnya mengawasi Su Zimo dari jauh dan mengikuti di belakang. Tak lama, mereka meninggalkan Blood Sun Valley. Su Zimo secara bertahap mempercepat. Kelompok 7 mengikuti dengan ketat di belakang. Shadow mencibir, seluruh prosesnya sangat mulus dan orang di depannya tidak memperhatikan apapun. Mereka sudah secara bertahap jauh dari Blood Sun Valley. Tidak peduli berapa banyak keributan yang terjadi, itu tidak akan membuat khawatir siapapun dari Blood Sun Valley.
Baru pada saat itulah Shadow memberi isyarat kepada yang lain. 6 orang yang tersisa mengerti dan bubar, mengelilingi sosok di depan. Shadow juga mendekat secara diam-diam. Saat itu, sosok di depan melambat dan berhenti di jalurnya. Segera setelah itu, orang itu berbalik dengan tatapan membara yang luar biasa cerah di malam hari. Dia sebenarnya melihat ke arah Shadow. Bayangan sedikit tercengang. Dia telah ditemukan. Sejak jejaknya terekspos, Shadow tidak lagi bersembunyi. Dengan ekspresi mengejek, dia berjalan keluar dari kegelapan dan menatap Su Zimo dengan dingin. Sudah terlambat bagimu untuk menyadarinya sekarang. Bayangan mencibir. Saat dia mengatakan itu, 6 sosok secara bertahap muncul tidak jauh dari Su Zimo dan menyegel jalannya untuk melarikan diri. 7 Dewa Hitam kelas 5 mengepung Su Zimo. Ini seharusnya menjadi pembunuhan yang pasti. Namun, untuk beberapa alasan, Shadow merasa tidak nyaman. Orang yang dikelilingi dan tidak punya tempat untuk lari ini tampak terlalu tenang. Dia tidak bisa melihat kepanikan atau ketakutan di mata Su Zimo. Seolah-olah orang ini sudah lama tahu tentang segalanya sebelum dia. Shadow tiba-tiba memikirkan tebakan yang menakutkan. Mungkinkah orang ini telah merasakan jejak mereka sejak lama dan datang ke sini dengan sengaja untuk memikat mereka? Saat itu, Su Zimo tersenyum lembut dan berkata, sudah terlambat bagimu untuk menyadarinya sekarang. Kalimat yang sama diucapkan oleh orang yang berbeda. Saat dia mengatakan itu, sosok Su Zimo tiba-tiba mundur dan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan suci dengan kecepatan yang menakjubkan. Kaki surgawi dan cahaya emas tanpa batas meledak pada saat bersamaan. Sebelum Dewa Hitam kelas 5 di belakang Su Zimo bisa bereaksi, dia merasakan sosok melintas di depannya dan dia terlempar ke pelukan Su Zimo. Retakan, retakan, retakan. Suara tulang retak yang menggelegar bisa terdengar. Dada immortal hitam grade 5 ambruk dalam-dalam. Puff. Saat berikutnya, lubang berdarah muncul di gelabelanya. Roh esensinya dihancurkan dan dia mati di tempat. Pada saat itu, mata orang itu melebar tak percaya. Menyerang. Shadow langsung bereaksi dan menjerit. Bahkan jika dia menyadari bahwa Su Zimo dengan sengaja memikat mereka, dia harus menyerang. Dia tidak percaya bahwa 6 Dewa Hitam kelas 5 yang tersisa tidak dapat membunuh Dewa Hitam kelas 4. Membunuh. Sosok Su Zimo maju sekali lagi, meninggalkan serangkaian bayangan saat dia tiba di depan Dewa Hitam kelas 5. Tiba-tiba, dia membuka mulutnya dan berteriak. Bunuh petir. Pada jarak itu, keterampilan rahasia domain suara yang dilepaskan menghasilkan kekuatan penghancur yang sangat besar. Saat harta Dharmic Immortal Hitam Grade 5 dipanggil dan kekuatan surgawi dipadatkan, dia mendengar ledakan gemuruh. Orang itu bergidik dan pikirannya menjadi kosong saat tatapannya menjadi lamban. Tetesan darah bahkan merembes keluar dari telinga, hidung, dan mulutnya. Bang! Su Zimo menamparkan. Dahi orang itu hancur dan roh esensinya dihancurkan oleh telapak tangan Su Zimo saat dia jatuh ke tanah. Hanya dalam 2 napas, 2 Dewa Hitam kelas 5 mati. Astaga, 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 astaga. Beberapa harta dharma tingkat hitam merobek kehampaan dengan aura agresif dan mengeluarkan suara gemetar saat mereka menyelimuti Su Zimo. Melambaikan lengan bajunya, Su Zimo tiba-tiba mengangkat segenggam pasir kuning dan menyelimuti beberapa harta dharma tingkat hitam. Pasir kuning melonjak dan bergesekan satu sama lain. Retakan. Seketika, retakan muncul di beberapa harta dharma tingkat hitam. Sama seperti itu, mereka dihancurkan oleh tanah hidup 9 surga dan hancur berkeping-keping. Beraninya kau mencoba membunuhku dengan metode seperti itu. Su Zimo mencibir dan meninju secara terbalik, menghancurkan kekuatan suci yang masuk. Dia melangkah maju dan berteriak, saya Desolate Martial dan saya akan menekan semuanya. Su Zimo menunjuk dengan santai dan langsung menembus gelabela dari kelas 5 hitam abadi. Immortal hitam kelas 5 ketiga sudah mati. 4 orang yang tersisa tercengang dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Orang itu baru saja menghancurkan kekuatan suci dengan tubuhnya. Akhirnya, ekspresi ketakutan muncul di mata Shadow. Bab 1816, 3 Tao Jahat Besar. Meskipun orang di depannya hanya seorang immortal hitam kelas 4, dia memancarkan aura yang tak terhentikan seolah-olah dia sedang memandang rendah dunia. Shadow dan 3 lainnya terkejut. Di dunia bawah, mereka juga merupakan titan yang menguasai suatu wilayah. Namun, setelah naik ke dunia atas, dorongan mereka telah lama hilang setelah bertahun-tahun. Mereka tahu betul bahwa di dunia atas, bahkan di Dragon Abyss Star yang terpencil ini, mereka bukan siapa-siapa. Namun, orang di depannya berbeda. Orang ini memancarkan ketajaman yang tak terkalahkan. Saya Desolate Martial dan saya akan menekan semuanya. Semuanya, dalam kalimat itu tidak mengacu pada beberapa dari mereka,
tetapi para ahli dari Dragon Abyss Star dan bahkan banyak ahli dari dunia atas. Siapapun dengan keberanian seperti itu adalah orang gila atau orang yang benar-benar kejam. Paling tidak, mereka tidak mampu memprovokasi dia. Shadow sudah berpikir untuk mundur ketika dia melihat Suzimo membunuh 3 dewa hitam kelas 5 dengan mudah. Tidak, kita hanya bisa membunuhnya jika Tuan Muda datang secara pribadi. Pikiran itu melintas di benak Shadow saat dia memerintahkan 3 dewa hitam kelas 5 yang tersisa, hentikan dia. Setelah mengatakan itu, Shadow ingin melarikan diri dari medan perang. Namun, saat dia berbalik, pandangannya kabur dan seseorang muncul di hadapannya. Orang itu mengenakan jubah hijau dan memiliki fitur halus saat dia tersenyum padanya. Set. Pupil Shadow mengerut dan bulunya berdiri. Bagaimana itu mungkin? Sebelum Shadow berbalik, dia dengan jelas melihat bahwa orang ini dihentikan oleh 3 dewa hitam lainnya, bagaimana yang terakhir tiba di hadapannya dalam sekejap mata. Apakah ini teleportasi? Syok, ketakutan, dan kebingungan melintas di mata Shadow. Saat berikutnya, penglihatannya menjadi gelap dan dia merasakan sakit yang tajam di benaknya, kehilangan kesadaran sepenuhnya. 3 dewa hitam kelas 5 yang tersisa juga terkejut. Mereka melepaskan serangan mereka yang paling ganas tetapi semua harta dharma, kekuatan suci, dan keterampilan rahasia mereka meleset, Suzimo telah menghilang dari tempatnya. Pada saat mereka bereaksi, mereka melihat Suzimo membunuh Shadow dengan satu tamparan. 9 naga sejati berkedip. Meskipun Suzimo hanya bisa berkedip sekali saat ini, itu sudah menunjukkan efek yang sangat menakutkan dalam pertempuran. Suzimo menoleh untuk melihat 3 orang yang tersisa dengan tatapan tenang dan senyum tipis. Di mata mereka bertiga, sarjana yang lemah dan terpelajar ini seperti iblis. Melarikan diri. Mereka bertiga merasakan hawa dingin menjalar di punggung mereka dan berbalik untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu. Suzimo menyalurkan roh esensinya dan melepaskan 2 kekuatan suci yang lebih rendah pada saat yang sama. Dalam keadaan normal, seorang kultivator hanya bisa melepaskan 1 divine power pada saat yang sama. Namun, roh esensi teratai hijau Suzimo dan roh esensi naga Phoenix menyatu sekarang dan dia bisa melepaskan 2 kekuatan suci pada saat yang sama. Persetan Dao. Dao hantu lapar. 2 kekuatan suci Buddhis meledak dan turun ke kepala 2 dewa hitam kelas 5. Adegan di sekitar salah satu dari mereka berubah secara drastis dan sosok hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul. Mereka jahat dan penuh dengan ki darah, kegelapan tanpa akhir. Neraka Dao adalah kekuatan suci paling kejam di antara 3 Tao jahat. Begitu seseorang jatuh ke dalamnya, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam jurang yang tak berujung dan tidak bisa melepaskan diri, mereka akan dihantui oleh hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan hidup mereka akan dimakan. The Great 5 Black Immortal merilis kekuatan surgawi yang lebih rendah dengan tergesa-gesa juga, ingin bertarung melawan Hell Dao. Namun, itu tidak berlangsung lama sebelum kekuatan sucinya yang lebih rendah dilahap oleh neraka Dao. Orang itu berdiri di tempat dan mengeluarkan tangisan tragis seolah-olah dia sudah gila. Tak lama, dia ditenggelamkan oleh banyak hantu jahat. Pada saat yang sama, Dao hantu lapar turun ke Immortal hitam kelas 5 lainnya. Banyak hantu lapar muncul di sekitar dewa hitam kelas 5 dan menerjang ke arahnya dengan lidah merah panjang dan mata merah. Bang, bang, bang. Orang ini menyerang secara berurutan dan melepaskan seni abadi dan kekuatan suci, menggunakan harta dharma untuk menekan banyak hantu kelaparan. Namun, hantu lapar tidak ada habisnya dan muncul terus-menerus. Mereka menerjang ke depan seperti orang gila dan menggerogoti dagingnya dalam suapan besar. Meskipun 3 Tao jahat dari 6 Tao semuanya adalah kekuatan surgawi yang lebih rendah, mereka digunakan untuk menghukum mereka yang jahat dan sangat kejam. Tak lama, 2 dewa hitam kelas 5 mati di 2 Tao jahat. Suzimo sedikit mengernyit. Kultivasinya saat ini hanya di grade 4 Black Immortal. Meskipun roh esensinya berada pada tingkat dewa hitam kelas 6, kekuatan-kekuatan sucinya yang lebih rendah tidak boleh melebihi dewa hitam kelas 5. Alasan mengapa dia melepaskan 2 kekuatan suci yang lebih rendah adalah karena dia ingin menjebak mereka berdua sebelum membunuh mereka. Memikirkan bahwa kekuatan 2 kekuatan surgawi yang lebih rendah jauh lebih kuat dari yang diperkirakan Suzimo dan membunuh 2 dewa hitam kelas 5. Ini Sutra Prajna Nirvana. Sebuah pikiran melintas di benak Suzimo dan dia segera menyadari alasannya. Setelah mengolah teknik kultivasi Buddhis ini, kekuatan-kekuatan sucinya akan meningkat. Selanjutnya, ini hanya versi yang tidak lengkap. Sutra Prajna Nirvana bahkan lebih kuat dari yang dibayangkan Suzimo. Suzimo menyingkirkan pikirannya dan tidak berpikir lebih jauh. Ada juga Immortal hitam kelas 5 yang lolos, dia tidak bisa membiarkan orang itu kembali ke Bloodstone Valley.
Su Zimo menyalurkan roh esensinya sekali lagi dan melepaskan kekuatan suci lainnya. Sepasang sayap raksasa tumbuh perlahan di belakangnya. Mereka berwarna emas dan bersinar dengan cahaya yang menyilaukan tanpa cacat. Itu adalah kekuatan suci dari Raja Wali Emas, kecepatan ekstrim. Kekuatan suci ini diperoleh oleh tubuh sejati naga Phoenix yang mengolah klasik mistis dari 12 Raja Iblis dari gurun besar dan merupakan kekuatan suci bawaan. Meskipun Su Zimo hanya berada di ranah Black Essence sekarang, dia bisa melepaskan kekuatan surgawi bawaannya sesuka hati tanpa batasan. Astaga! Dengan kilatan emas, sosok Su Zimo menghilang dari tempatnya. Awalnya, Immortal Hitam kelas 5 berpikir bahwa dia telah melarikan diri. Tanpa diduga, dia tidak berhasil melarikan diri jauh sebelum kulit kepalanya kesemutan seolah-olah dia menjadi sasaran makhluk hidup yang sangat menakutkan. Secara naluriah, dia berbalik. Pandangan tunggal itu membuatnya takut dan kakinya lemas, hampir jatuh ke tanah. Tanpa sadar, Su Zimo telah tiba di belakangnya dan beberapa inci jauhnya. Aku kekurangan tunggangan sekarang. Anda akan melakukannya. Mengedarkan esens spiritnya, Su Zimo mengulurkan jarinya dan mengetuk Grade 5 Black Immortal dengan lembut, melepaskan Divine Power lain yang lebih rendah. Dao Binatang. Sebuah kekuatan surgawi turun pada orang itu. Sosok Immortal Hitam Grade 5 berubah dengan kecepatan yang terlihat. Dalam sekejap mata, dia kehilangan wujud manusianya dan berubah menjadi anjing kuning besar yang tinggi dan perkasa. Awalnya, Su Zimo ingin mengubahnya menjadi kuda. Tanpa diduga, dia melihat seekor anjing kuning melesat dari sudut matanya. Saat dia terganggu, ada yang salah dengan kekuatan suci itu. Jadilah jika Anda seekor anjing, selama Anda bisa berlari. Su Zimo bertepuk tangan dan melompat ke atas anjing kuning besar itu, menepuk-nepuk kepalanya. Ayo pergi ke Snow Wind Ridge. Tidak mungkin Immortal Hitam kelas 5 bisa menanggung penghinaan seperti itu. Seketika, darahnya melonjak dan dia mengutuk. Pakan, pakan, pakan. Namun, tidak ada kata yang keluar. Sebaliknya, hanya ada gonggongan anjing. Bab 1817, Perpisahan. Bahkan dia tercengang ketika dia berbicara. Mata anjing kuning besar itu bersinar dengan air mata kesedihan. Ayo pergi. Jangan berlama-lama. Su Zimo menepuk kepala anjing di bawahnya. Jika bukan karena kurangnya tunggangan, kamu akan mati seperti orang-orang itu. Anjing kuning besar itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik ketika dia mengingat keadaan tragis teman-temannya sebelum kematian mereka. Tidak peduli apa, jika dia bisa bertahan hidup, dia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Pada pemikiran itu, anjing kuning besar itu bersiap untuk tunduk pada Su Zimo terlebih dahulu sebelum mencari kesempatan lain untuk melarikan diri. Dengan itu, anjing kuning besar itu memamerkan giginya dan berlari menuju Snow Wind Ridge. Su Zimo duduk di atas anjing kuning besar dan membuka tas penyimpanan Shadow dan 6 lainnya. Dia melihat dan tidak bisa menahan tawa. Ada banyak barang di tas penyimpanan mereka. Terlepas dari beberapa harta dharma, ada beberapa teknik kultivasi dan seni abadi. Ada lebih dari 20.000 pil essence condensation saja. Termasuk 10.000 aneh yang Su Zimo kumpulkan dari pasukan serigala jahat sebelumnya, dia memiliki hampir 40.000 pil kondensasi esensi. Selain itu, ada banyak ramuan abadi di tas penyimpanan mereka. Ditambah dengan ramuan abadi yang dia kumpulkan dari pasukan serigala jahat sebelumnya, ada total 3 juta. Bahkan di Bloodstone Valley, dia bisa menukar 30.000 pil essence condensation. Jika dia bisa menuju ke Dragon Abyss City, dia bahkan bisa menukar 300.000 pil essence condensation. Tentu saja, sampai sekarang, Su Zimo tidak menggunakan ramuan abadi itu. 40.000 pil kondensasi esensi sudah cukup baginya untuk berkultivasi untuk jangka waktu tertentu. Saat fajar menyingsing, Su Zimo sudah tiba di Snow Wind Ridge dengan menunggangi anjing kuning besar. Kali ini, Su Zimo tidak membuat khawatir siapapun dan menyelinap ke Snow Wind Ridge, tiba di gubuk jerami tuanya. Pada saat itu, ada seorang gemuk yang tidur nyenyak di pintu masuk, itu adalah Duan Tianliang. Su Zimo ada di sini untuk membawa Duan Tianliang pergi. Orang ini tahu rahasianya dan tidak bisa tinggal di Snow Wind Ridge. Dia bisa membunuh atau menjaga orang ini di sisinya. Selain itu, Su Zimo siap untuk meninggalkan Snow Wind Ridge dan tidak memiliki seseorang untuk mengurus ladang roh dan tugas-tugas lainnya. Duan Tianliang adalah kandidat yang cocok. Duan Tianliang sedang tidur nyenyak ketika dia merasakan kehangatan di wajahnya, seolah-olah sesuatu yang lembab dan lembut menyapunya. Secara naluriah, dia membuka matanya dan melihat seekor anjing kuning besar menjilati wajahnya dengan lidahnya yang basah. Persetan dengan ibumu, dari mana anjing liar ini berasal? Petik 2. Duan Tianliang mengutuk dan melesat dari tanah, langsung segar kembali.
Setelah berdiri, Duan Tianliang menamparkan tas penyimpanannya tanpa ragu-ragu dan menarik bola besi hitam pekat. Dia mengangkatnya di atas kepalanya dan berteriak dengan kekuatan surgawi, "Anjing liar, ambil bola 1000 tonku." Tiba-tiba, Duan Tianliang tercengang ketika melihat Su Zimo di atas anjing kuning besar. "Bos." Duan Tianliang berkedip dan sepertinya menyadari sesuatu. Dia batuk dengan lembut untuk menyembunyikan kecanggungannya dan tersenyum malu. "Bos, mengapa kamu kembali pagi-pagi sekali?" "Hehe, aku tidak tahu itu kamu." Petik 2. Dia menyingkirkan bola 1000 ton tanpa jejak dan mencondongkan tubuh ke depan, memuji, "Bos, dari mana Anda mendapatkan tunggangan ini? Ini benar-benar tidak biasa." Duan Tianliang ingin menjangkau dan menyentuh kepala anjing kuning besar itu. Pakan. Anjing kuning besar itu memamerkan giginya dan menatap Duan Tianliang dengan ekspresi tidak ramah. "Wow, emosimu benar-benar meledak." Duan Tianliang mencibir dan menyapu kesadaran rohnya ke anjing kuning besar itu. Alam esensi hitam level 5. Duan Tianliang terkejut. Su Zimo hanya berada di ranah esensi hitam level 4. Dia tidak menyangka bahwa alam kultivasi gunung akan lebih tinggi dari tuannya. Duan Tianliang mundur beberapa langkah dan tersenyum patuh. "Bos, kamu benar-benar memiliki selera yang bagus. Satu melihat dan saya dapat mengatakan bahwa gunung ini luar biasa. Itu pasti memiliki garis keturunan bangsawan dan merupakan salah satu yang terbaik di antara ras anjing." Duan Tianliang sangat senang. Kata-katanya agak khusus. Dia tidak hanya memuji Su Zimo, dia bahkan memuji anjing kuning besar itu. "Pakan, pakan, pakan." Tanpa diduga, saat Duan Tianliang mengatakan itu, anjing kuning besar itu panik dan menggonggong padanya, hampir menggigitnya. Pertama-tama, anjing kuning besar itu adalah dewa hitam kelas 5 dari Blood Sun Valley, bagaimana anjing itu? Secara alami, dia sangat marah ketika Duan Tianliang mengatakan itu. "Hentikan." Su Zimo sedikit mengernyit dan menepuk kepala anjing kuning besar itu. Anjing kuning besar itu merintih dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Itu hanya bisa menunjukkan taringnya di Duan Tianliang dengan ekspresi ganas. Duan Tianliang bahkan lebih bingung, tidak tahu bagaimana kata-katanya memicu anjing kuning besar itu. Su Zimo menjawab, "Saya sudah mengucapkan selamat tinggal kepada Nyonya dan saya siap untuk meninggalkan Snow Wind Ridge." Ah! Duan Tianliang tertegun sejenak. Mengedipkan matanya, dia bertanya dengan cara menguji, "Bos, apakah Anda akan membawa saya karena Anda kekurangan tenaga?" "Iya." Su Zimo mengangguk. "Aku kembali kali ini untuk membawamu." Duan Tianliang menyesali secara internal tetapi dia sangat gembira di permukaan. "Aku ingin tahu apa jasa yang telah aku lakukan untuk mendapatkan kepercayaan seperti itu darimu, bos." "Aku." "Cukup." Su Zimo memotongnya, berkemas dan bersiap untuk pergi. "Ah, baiklah." Duan Tianliang setuju dengan mudah dan berlari. Su Zimo menepuk anjing kuning besar itu dan menuju ke ladang roh lain. Tak lama, dia melihat gubuk jerami lain. Pada saat itu, seorang pria parubaya mendorong pintu dengan hati-hati, itu adalah Yan Tua. Orang pertama yang Su Zimo kenal saat tiba di Snow Wind Ridge adalah Old Yan. Meskipun mereka berdua tidak banyak berinteraksi, Yan Tua memberitahunya banyak hal dan merawatnya dengan baik saat itu, Su Zimo mengingat semua itu. "Saudara Su." Old Yan mengangkat kepalanya dan sedikit tercengang ketika melihat Su Zimo yang tidak jauh. Suara gonggongan itu membangunkannya. Dia bangkit dan hendak pergi keluar untuk melihat ketika dia menabrak Su Zimo. "Saudara Su, bukankah kamu mengikuti nyonyanya ke Blood Sun Valley? Mengapa kamu kembali begitu awal?" Petik 2. Old Yan maju dan bertanya dengan heran. Su Zimo mengangguk. "Aku kembali sendirian. Aku datang kali ini untuk mengucapkan selamat tinggal padamu juga." "Mengapa? Apakah Anda pergi, Saudara Su?" Petik 2. Yan Tua sedikit khawatir. "Kamu baru saja dipromosikan menjadi pengawal pribadi Nyonya. Mengapa Anda pergi begitu cepat? Apakah Anda memiliki konflik dengan Komandan Liang?" Saat itu, semua orang menyaksikan perseteruan antara Liang Qiyu dan Su Zimo. "Tidak." Su Zimo menggelengkan kepalanya dengan lembut dan tidak mau membicarakannya lebih lanjut. Semua orang secara alami akan tahu tentang ini ketika Xia Qinying kembali. Su Zimo berkata, "Yan Tua, ini adalah teknik kultivasi bagi anak-anak untuk memfokuskan pikiran mereka. Itu untuk Anda." Dia mengeluarkan teknik kultivasi dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Old Yan. Teknik budidaya ini diperoleh dari Shadow of Blood Sun Valley. Su Zimo selalu jelas tentang rasa terima kasih dan kebencian. Bahkan jika itu hanya bantuan kecil di mata orang lain, dia akan mengingatnya. Ini. Telapak tangan Old Yan sedikit gemetar. Jika dia ingin mendapatkan teknik kultivasi seperti itu, dia harus menabung selama puluhan ribu tahun untuk menukarkannya. Tapi sekarang, Su Zimo telah memberinya teknik kultivasi yang sangat berharga.
Bab 1818, Tanah Sunyi. Saudara Su, ini terlalu berharga. Wajah Old Tian sedikit merah saat dia memegang teknik kultivasi pengumpulan roh dengan kedua tangan dan sedikit gemetar. Tidak banyak. Su Zimo tersenyum lembut. Saya tidak menggunakan teknik kultivasi seperti itu. Terima saja. Apa yang salah? Saat itu, seorang wanita mendorong pintu terbuka dan bertanya dengan lembut. Yan tua bersemangat dan menyerahkan teknik kultivasi itu kepada wanita itu. Cepat, lihat, ini adalah teknik kultivasi pengumpulan roh yang diberikan Brother Su kepada anak kita. Ah! Wanita itu berseru pelan dengan ekspresi kaget saat melihat teknik kultivasi. Ini harusnya adalah teman Dao Yan tua, Ning Yu. Su Zimo telah mendengar Yan tua menyebut-nyebutnya pada tahun lalu. Keduanya tidak naik pada saat yang sama tetapi keduanya berasal dari cabai kecil. Fakta bahwa mereka bisa bertemu di Snow Wind Ridge adalah takdir yang langka juga dan mereka menjadi teman Dao di sini nanti. Seolah-olah dia mengingat sesuatu, Ning Yu berkata, cepat, berikan Brother Su semua pil Essence Condensation yang telah kamu simpan selama bertahun-tahun. Benar, benar, benar. Yan tua juga bereaksi dan buru-buru mengeluarkan tas penyimpanan, menyerahkannya kepada Su Zimo. Saudara Su, ini adalah pil Essence Condensation yang telah saya kumpulkan selama bertahun-tahun. Ada lebih dari 700 dari mereka. Tidak perlu. Su Zimo menggelengkan kepalanya dengan lembut. Aku akan pergi. Ambil teknik kultivasi ini sebagai hadiah kecil dari saya untuk putra Anda. Petik 2. Yan tua merenung sejenak. Baiklah, karena kamu mengatakan itu, aku akan menerimanya tanpa malu-malu, Kakak Su. Jika Anda membutuhkan sesuatu, saya pasti akan mempertaruhkan nyawa saya. Petik 2. Saudara Su, kamu bahkan belum bertemu dengan pinggan kecil. Sekarang Anda akan pergi, silakan datang dan lihat, kata Ning Yu sambil tersenyum. Pinggan kecil adalah nama panggilan anak Yan tua. Dia dan Ning Yu berharap anak mereka bisa tumbuh dewasa dan menjalani kehidupan yang damai. Su Zimo mengangguk dan tiba di pintu masuk ruangan di bawah pimpinan Old Tian dan Ning Yu. Yan tua mendorong pintu hingga terbuka dan memperlihatkan buayan indah yang terbuat dari bambu hijau yang ditempatkan di tengah ruangan. Seorang anak berusia sekitar 2 hingga 3 tahun tidur di dalam dengan wajah memerah dan kepalan tangan terkepal. Anak itu hampir merupakan keseluruhan harapan Old Tian. Su Zimo tidak memasuki ruangan. Dia hanya berhenti sejenak di pintu masuk sebelum mundur. Dia mengeluarkan 2 harta dharma tingkat hitam lagi dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Old Tian dan Ning Yu. Saudara Su, ini. Yan tua benar-benar terpana dan tidak bisa mempercayainya. Meskipun kedua harta dharma itu hanya kelas hitam yang lebih rendah, mereka adalah harta yang sangat berharga bagi mereka. Terima itu. Su Zimo tersenyum lembut dan melemparkan 2 harta dharma tingkat hitam. Berbalik, dia menaiki anjing kuning besar itu dan mempercepat jalannya ke arah dia datang. Tidak jauh, Duan Tianliang berlari. Ayo pergi, ikuti aku. Su Zimo berkata dan memimpin jalan keluar dari Snow Wind Ridge. Duan Tianliang berlari di belakangnya. Anjing kuning besar itu masih menyimpan dendam terhadap Duan Tianliang dan melarikan diri dengan cepat dengan sengaja. Kaki Duan Tianliang hampir patah karena kecepatan lari. Anjing kuning besar itu hanya melambat setelah Su Zimo memintanya agar Duan Tianliang bisa mengatur napas. Bos, apakah tungganganmu punya nama? Duan Tianliang menyusul dengan susah payah dan bertanya sambil terengah-engah. Tidak, kata Su Zimo. Sebut saja itu kuning besar. Duan Tianliang berkata dengan niat jahat. Pakan. Anjing kuning besar menggonggong pada Duan Tianliang dengan ekspresi sedih. Tentu. Su Zimo mengangguk. Duan Tianliang mengedipkan mata pada anjing kuning besar dan mencibir dalam hati, binatang kecil, kamu ingin melawanku. Bos, kita mau kemana? Duan Tianliang bertanya lagi. Su Zimo bertanya, apakah ada tempat sepi di Dragon Abyss Star? Lebih baik jika tidak ada faksi yang berkumpul. Petik 2. Su Zimo bersiap untuk menemukan tempat yang tenang untuk berkultivasi dalam pengasingan. Saat ini, dia memiliki hampir 40.000 pil Essence Condensation di tas penyimpanannya, cukup untuk dia kultivasi untuk waktu yang lama. Masih banyak yang tidak diketahui tentang Dragon Abyss Star dan dunia atas. Namun, dia hanya bisa menjelajahi hal-hal yang tidak diketahui itu jika dia meningkatkan kultivasinya sesegera mungkin. Ini. Duan Tianliang berpikir sejenak. Lebih dari setengah Dragon Abyss Star sebenarnya sepi dan dipenuhi dengan segala macam binatang buas yang hidup. Ini sangat berbahaya dan tidak ada yang akan pergi ke sana. Tentu saja, binatang buas yang hidup itu juga tidak akan berani keluar dengan mudah. Su Zimo berkata, baiklah, mari kita periksa tanah terpencil ini. Setelah mengatakan itu, ekspresi kegembiraan melintas di mata Big Yellow. Tanah tandus itu dipenuhi dengan segala macam makhluk hidup, kuat dan lemah. Ada banyak jenis dan setiap langkah penuh dengan bahaya.
Dikatakan bahwa bahkan tanaman di tanah terpencil bisa memakan manusia. Jika Suzimo pergi ke tanah terpencil, dia pasti akan dimakamkan di sana dan itu bisa menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Benar, dia juga harus menggigit lemak itu sampai mati sebelum melarikan diri. Pada pemikiran itu, Big Yellow menuju ke tanah terpencil dengan penuh semangat. Pada saat yang sama, di Bloodstone Valley, Chen Xuanyang mengerutkan kening dengan ekspresi gelap. Dia baru saja mengirim semua orang dari Snow Wind Ridge pergi ketika dia mengetahui bahwa Suzimo sudah pergi semalaman. Masih belum ada kabar dari Shadow dan yang lainnya tentang pengejaran Suzimo. Tuan muda. Saat itu, seorang bawahan melaju dengan ekspresi bingung. Sesampainya di depan Chen Xuanyang, dia berlutut di tanah dan terengah-engah. Bayangan dan 5 dewa hitam kelas 5 lainnya semuanya mati. Apa? Kilatan dingin melintas di mata Chen Xuanyang dan dia berubah menjadi pembunuh. Orang itu berkata, menurut pemahaman saya, total 7 dewa hitam kelas 5 dari lembah, termasuk Shadow, mengejar Suzimo kali ini. Kini, 6 di antaranya sudah tewas dan tas penyimpanannya telah dibawa kabur. Masih ada 1 orang yang belum ditemukan. Bagus. Chen Xuanyang menggertakkan giginya dan berkata dengan dingin, bagus sekali, Suzimo. Aku benar-benar meremehkanmu. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan? Kultivator Bloodstone Valley bertanya. Ekspresi Chen Xuanyang dingin. Turunkan perintah untuk mencari Suzimo dengan sekuat tenaga. Saya tidak percaya bahwa faksi manapun di wilayah Bloodstone Valley akan membawanya masuk. Petik 2. Juga, awasi Snow Wind Ridge. Dipahami. Kultivator Bloodstone Valley mengakui dan mengucapkan selamat tinggal. Chen Xuanyang tidak tahu sama sekali bahwa pada saat itu, Suzimo telah meninggalkan wilayah Bloodstone Valley dengan anjing kuning besar dan menuju ke tanah terpencil di mana tidak ada yang menginjakan kaki. Mereka berdua dan anjing itu berlari selama 7 hari penuh sebelum tiba di tepi tanah terpencil. Di depan ada hutan dengan dedaunan yang rimbun dan banyak pohon kuno menjulang ke langit. Itu gelap dan menyeramkan di dalam, dipenuhi dengan aura kuno. Mata anjing kuning besar itu membelalak kaget dan ketakutan saat berhenti di jalurnya. Duan Tianliang juga menelan ludah dan bertanya, Bos, mengapa kita tidak duduk di luar? Aku bisa membangun sebuah gua tempat tinggal untukmu dalam beberapa hari. Ayo lanjutkan. Ekspresi Suzimo tenang saat dia menepuk kepala si kuning besar. Nada suaranya tenang tapi tidak diragukan lagi. Meskipun Big Yellow mengutuk secara internal, ia hanya bisa menggertakkan giginya dan maju ke hutan. Duan Tianliang mengikuti di belakang dengan ekspresi waspada. Bab 1819, Penjarahan Gila. Suzimo mengendarai Big Yellow dan memasuki hutan perlahan. Karena pohon-pohon tua itu rimbun dan menutupi langit, hampir tidak ada sinar matahari yang menyinari dari hutan dan keadaannya gelap dan sunyi. Tanah dipenuhi dengan banyak cabang dan daun. Menginjak mereka membuat suara gemerisik yang sangat jelas di lingkungan yang tenang ini. Langkah kaki Big Yellow melambat. Untuk beberapa alasan, ada aura yang sangat aneh di hutan yang membuat seseorang merasa sangat tertekan. Duan Tianliang mengikuti di belakang Big Yellow dengan ekspresi pucat. Dia melihat sekeliling dengan gugup dengan lapisan keringat di dahinya. Hutan itu sangat sunyi dan tidak ada makhluk hidup atau binatang buas. Namun, Big Yellow dan Duan Tianliang merasa semakin gelisah. Jepret. Tiba-tiba, suara renyah datang dari bawah kaki Duan Tianliang, terdengar sangat menusuk di hutan. Duan Tianliang membeku dan melihat ke bawah secara naluriah. Dia menginjak tulang putih yang patah. Tulang putih tampak sangat rapuh setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan pecah menjadi 2 dengan 1 langkah. Tulang putih itu ditutupi oleh banyak daun sebelumnya. Duan Tianliang fokus pada sekelilingnya dan tidak memperhatikan apa yang ada di bawah kakinya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Duan Tianliang menenangkan diri dan memaksakan senyum. Dia berbisik dan terus berjalan ke depan. Namun, dia baru saja mengambil 2 langkah ketika suara tulang retak terdengar di bawah kakinya sekali lagi. Dia telah menginjak tulang putih lainnya. Ekspresi Duan Tianliang berubah. Bos, tunggu sebentar. Duan Tianliang berkata dengan lembut dan melihat sekeliling. Dia menyulap segel tangan dan melambaikan lengan bajunya, menciptakan beberapa angin topan yang menerbangkan daun-daun yang jatuh di tanah. Ketika Duan Tianliang dan Big Yellow melihat dedaunan melayang, ekspresi mereka berubah drastis. Tanah di hutan dipenuhi dengan tulang putih tak berujung. Set. Duan Tianliang tersentak. Tempat berbahaya macam apa yang membuat begitu banyak makhluk hidup mati? Bos, ayo mundur. Suara Duan Tianliang sedikit bergetar. Sebelum dia bisa berbicara, Big Yellow tidak bisa lagi menahan rasa takut. Bahkan tanpa perintah Suzimo, dia sudah mulai mundur. Namun, dia baru mengambil beberapa langkah ketika dia menyadari bahwa jalur pelariannya telah tertutup sepenuhnya.
Seolah-olah mereka hidup, cabang-cabang yang awalnya tidak bergerak terjalin dan menyegel retret mereka seperti ular roh yang tebal. Tiba-tiba, bau darah keluar dari pohon-pohon kuno. Pola samar yang menyerupai pembuluh darah muncul di permukaan pohon kuno dengan darah segar mengalir di dalamnya. Ini sudah berakhir. Disinilah aku mati. Duan Tianliang ngeri dan putus asa. Pohon-pohon kuno di hutan ini tumbuh dengan melahap makhluk hidup. Ada segala macam hal dalam Triciliocosm. Hutan ini berdiri di sini dan telah melahap binatang buas yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Setiap binatang buas yang jatuh ke dalamnya dan tidak bisa keluar hidup-hidup akan dimangsa bersih oleh mereka. Sejak awal, Su Zimo memiliki ekspresi tenang saat dia mengendarai Big Yellow. Persepsi rohnya terlalu kuat. Sebelum memasuki hutan, dia sudah merasakan ada yang aneh dengannya. Adegan di depannya juga sesuai dengan harapannya. Saat cabang hijau giok melingkar ke arah Su Zimo, Duan Tianliang dan Big Yellow, Su Zimo tiba-tiba berbicara. Budidaya tidak mudah untuk ras flora. Su Zimo berkata perlahan, saya tidak ingin menghancurkan kultivasi Anda. Jangan mempersulit saya juga. Petik 2. Banyak cabang berhenti sejenak. Setelah itu, emosi mengejek dilepaskan dari pohon-pohon kuno. Bahkan Big Yellow dan Duan Tianliang bisa merasakannya. Saat berikutnya, bahkan lebih banyak cabang merobek udara dan melingkar ke arah Su Zimo seperti ular hijau giok. Karena itu masalahnya, kamu tidak bisa menyalahkanku. Su Zimo melayang turun dari tubuh Big Yellow dan menginjak tanah, menyalurkan kidarahnya seolah-olah dia telah menghilang. Di tempatnya adalah teratai hijau giok yang menjulang ke langit. Itu dipenuhi dengan cahaya gemerlap yang menerangi langit dengan cara yang berbeda. Seketika, banyak cabang pohon berhenti, seolah-olah mereka telah menyadari sesuatu. Mereka memancarkan ketakutan yang luar biasa dan menyusut secara naluriah. Pohon-pohon kuno bergoyang seolah-olah mereka gemetar. Menyerap. Su Zimo menyalurkan kidarahnya dan akar serta cabang yang tak terhitung jumlahnya menjulur dari kakinya ke tanah, melingkari pohon-pohon kuno di hutan dan menyerap esensi kehidupan mereka dengan liar. Penciptaan teratai hijau adalah satu-satunya di dunia dan merupakan dewa ras flora. Kembali di daratan Tianhuang, para ahli dari ras anggur darah ingin melahap garis keturunan Su Zimo tetapi malah dimakan. Pohon-pohon kuno ini jauh lebih rendah daripada ras anggur darah. Ini adalah penyerapan esensi. Jika ras flora tumbuh pada saat yang sama, tanaman yang kuat akan menyerap esensi dari tanaman lain. Misalnya, di ladang roh, para petani roh harus sering menyiangi karena mereka khawatir gulma akan menyerap ki esensi dari rumput bergizi esensi dan bunga hujan frost dan mempengaruhi pertumbuhan dua tumbuhan abadi. Tapi sekarang teratai hijau kreasi kelas 9 menyerap esensi di sekitarnya dengan liar di hutan, pohon-pohon kuno tidak bisa bertahan sama sekali. Tepat di depan Big Yellow dan Duan Tianliang, cabang-cabang lebat yang memanjang ke arah mereka adalah yang pertama layu dan jatuh. Segera setelah itu, pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi di sekitarnya berubah menjadi kuning sedikit demi sedikit dan kekuatan hidup mereka terkuras dengan cepat. Awalnya, hutan itu seperti lautan hijau yang mengerikan. Namun, tak lama kemudian, lautan hijau yang mengerikan mulai menguning dan akhirnya meluas ke seluruh hutan. Di lautan kuning yang layu, hanya wilayah tengah yang bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Ada lotus hijau penciptaan yang bersinar terang. Tidak seperti para pembudidaya dari daratan Tianhuang, Duan Tianliang dan Big Yellow belum pernah mendengar tentang legenda lotus hijau penciptaan. Namun, pada saat itu, keduanya menyadari bahwa teratai hijau di depan mereka jelas merupakan keberadaan yang menantang surga. Dalam beberapa jam, hutan benar-benar layu. Semua pohon kuno mati setelah Su Zimo menyerap esensi mereka. Sosok Su Zimo muncul kembali dan dia menghela nafas panjang. Setelah menyerap dan menyempurnakan esensi di hutan, ranah kultivasinya juga meningkat secara signifikan. The Creation Green Lotus terlalu mendominasi. Jika dia tidak mengendalikannya dan membiarkan tubuh sejati teratai hijau menyerap esensi flora di sekitarnya untuk tumbuh dan berkultivasi, semua flora di seluruh Dragon Abyss Star akan dimakan olehnya. Tentu saja, Su Zimo tidak berani membuat keributan besar. Duan Tianliang sudah lama tercengang. Big Yellow berdiri di samping dan menggigil juga. Awalnya, dia memikirkan kesempatan untuk melarikan diri. Tapi sekarang, dia sudah menyerah pada pemikiran itu. Cendekiawan tampan di hadapannya benar-benar iblis dan bisa memurnikannya dengan satu pemikiran, hasilnya mungkin akan mirip dengan pohon-pohon layu di sekitar mereka. Bab 1820, Raksasa Perak. Mereka bertiga melanjutkan lebih dalam ke tanah terpencil. Tanah terpencil adalah tempat di mana berbagai makhluk hidup dan ras berkumpul. Terlepas dari berbagai binatang buas, ada juga beberapa ras yang aneh dan kuat. Daerah ini sangat kacau dengan segala macam makhluk yang saling bertarung. Hampir tidak ada pembudidaya manusia yang mau menginjakan kaki ke tempat ini.
Saat ini, kombinasi Suzimo, Duan Tianliang dan Big Yellow sangat unik ketika mereka tiba di daerah ini dan menarik perhatian banyak makhluk hidup. Namun, ketika Suzimo menyerap dan memurnikan hutan, ada keributan yang cukup besar dan banyak makhluk hidup menyaksikannya. Makhluk hidup dengan kultivasi yang lebih rendah dan kekuatan tempur tidak berani maju dan memprovokasi mereka dengan gegabah, mereka hanya mengikuti dari jauh. Saat Suzimo menjelajah lebih dalam, kekuatan binatang buas yang dia temui juga meningkat. Sepanjang jalan, banyak binatang buas telah berkumpul di sekitarnya. Ada ratusan dari mereka dan lebih banyak lagi yang berkumpul, mengelilingi Suzimo dan yang lainnya. Duan Tianliang dan Big Yellow telah menyaksikan metode Suzimo sebelumnya. Namun, mereka masih merasa gugup dan menggigil setelah mengalami adegan seperti itu. Binatang buas dan makhluk hidup di depannya tidak seperti hutan sebelumnya. Ada banyak binatang buas di sini yang bahkan Duan Tianliang dan Big Yellow belum pernah melihatnya sebelumnya. Di langit di depan, seekor burung raksasa melayang. Itu merah tua dan terbakar dengan api. Itu memiliki 9 kepala dan memancarkan aura panas. Meskipun mereka terpisah ribuan kaki, Duan Tianliang dan Big Yellow masih bisa merasakan gelombang panas melonjak ke arah mereka. Burung berkepala 9 itu memelototi Suzimo dan 2 lainnya dengan niat jahat. Faktanya, lava panas menetes dari tubuhnya dengan cara yang sangat mengerikan. Di sisi lain, binatang buas tinggi berdiri dengan bangga di antara binatang iblis. Binatang buas ini memiliki tubuh kuda dan wajah seorang pria dan tampak seperti binatang buas berdarah murni legendaris, Ying Zhao. Suara mendengung yang menusuk telinga datang dari belakang mereka bertiga. Duan Tianliang berbalik dan jantungnya berdetak kencang. Tidak jauh di belakang mereka bertiga, ada seekor lebah raksasa yang beberapa kali lebih besar darinya. Sayapnya mengepak dengan cepat di udara dan berdengung. Jarum racun mencuat dari ekor lebah raksasa. Itu seperti tombak panjang yang bersinar dengan cahaya hijau mengerikan dan mengeluarkan bau busuk, itu jelas penuh dengan racun. Ketiga binatang buas itu berada di ranah esensi hitam level 5. Binatang buas serupa berkumpul di sekitarnya. Sebagian besar binatang buas tidak memiliki alam kultivasi yang tinggi dan banyak dari mereka adalah iblis hitam kelas 1 hingga 4. Namun, jika binatang buas itu menyerbu ke depan, bahkan mereka yang berada di alam esensi hitam level 5 atau 6 mungkin tidak dapat bertahan melawan mereka. Mereka bertiga bisa hancur berkeping-keping seketika. Ini akan berhasil. Suzimo melihat sekeliling. Jika mereka melanjutkan lebih dalam, ada kemungkinan besar mereka akan bertemu makhluk hidup yang lebih kuat. Selain itu, mereka sudah jauh dari faksi utama dan tidak ada yang harus menemukannya. Menjerit. Burung berkepala 9 di depan meraung ke langit dan 9 kepalanya menjerit panjang pada saat yang bersamaan. Itu sangat menusuk telinga dan hampir menembus logam dan batu. Binatang buas di sekitarnya meraung satu demi satu dengan ekspresi mengancam. Seolah-olah mereka akan menyerang ke depan pada saat berikutnya. Wajah Duan Tianliang pucat pasi saat dia gemetar dan mengeluarkan bola hitam bundar dari tas penyimpanannya, hampir menangis. Big Yellow sangat ketakutan sehingga kakinya lemas dan hampir ambruk ke tanah. Saat itu, Suzimo berdiri perlahan dan melayang di udara, memancarkan aura gemetar. Aura itu benar-benar berbeda dari lotus hijau penciptaan dari sebelumnya. Mengamuk, ganas, menghanguskan dan mulia. Setelah aura itu dilepaskan, iblis di sekitarnya mengungkapkan ekspresi yang hilang. Burung berkepala 9, Ying Zhao dan lebah raksasa juga bingung. Tiba-tiba, tatapan Suzimo semakin intensif saat dia membuka mulutnya. Mengaum. Raungan yang mengguncang dunia dan mengejutkan semua iblis meledak dan menyebar ke sekeliling. Itu menyerupai auman naga dan tangisan Phoenix dan berisi kehendak tertinggi yang tak terbendung. Terhadap raungan itu, beberapa binatang iblis dengan garis keturunan yang lemah dan alam kultivasi yang rendah tidak dapat menahan tekanan dan berlutut di tanah. Itu adalah raungan tabu Dragon Phoenix. Bahkan turunnya naga surgawi sudah cukup untuk mengintimidasi binatang iblis di depan mereka, apalagi naga Phoenix. Meskipun burung berkepala 9, Ying Zhao dan lebah raksasa berada di level 5 Black Essence Realm dan dapat mempertahankan ketenangan mereka, aura yang dipancarkan Suzimo memberi tekanan besar pada 3 binatang buas itu. Itu adalah penindasan garis keturunan. Tidak peduli seberapa kuat seekor ayam jantan, itu tidak bisa mengalahkan seekor Phoenix. Tidak peduli seberapa ganas seekor kucing, ia akan gemetar ketakutan saat melihat harimau ganas. Ini adalah penindasan garis keturunan. Meskipun Suzimo tidak memiliki garis keturunan naga Phoenix, roh esensinya mengandung roh esensi naga Phoenix dan dapat melepaskan kehendaknya. Itu sudah cukup untuk mengejutkan sebagian besar iblis. Nyah. Tepat ketika burung berkepala 9 dan iblis lainnya ragu-ragu dan berhenti di jalur mereka, raungan keras terdengar dari jauh. Makhluk hidup menyerbu dengan langkah besar saat berbicara dalam bahasa manusia.
Ledakan, ledakan, ledakan. Tanah bergetar. Di cakrawala yang jauh, raksasa yang sangat tinggi sedang berlari. Itu tidak memiliki mata, hidung atau mulut. Raksasa itu bersinar dengan kilau perak, seolah-olah terbuat dari baja cair. Itu dipenuhi dengan kilau logam dan tampak kebal. Itu ras raksasa. Duan Tianliang terkejut dan berkata dengan tergesa-gesa, dalam cabai kecilku, ras raksasa adalah ras terkuat dan mendominasi sepanjang sejarah. Ras raksasa sangat kuat dan bisa bertarung melawan ras naga dalam pertarungan jarak dekat. Menilai dari tubuh peraknya, jelas bahwa itu adalah raksasa perak dengan garis keturunan paling mulia dari ras raksasa. Kesadaran roh Duan Tianliang menyapu raksasa perak dan ekspresinya menjadi lebih buruk. Alam esensi hitam level 6. Pertama-tama, ras raksasa lebih unggul dari berbagai makhluk hidup lainnya, apalagi raksasa perak yang berada di ranah esensi hitam level 6. Mereka benar-benar hancur. Ketika raksasa perak menyerbu, iblis-iblis itu mundur satu demi satu. Bahkan burung berkepala 9, Ying Zhao dan lebah raksasa pun pergi. Beberapa binatang iblis yang tidak bisa menghindar tepat waktu diinjak-injak sampai mati oleh raksasa perak dan meledak menjadi kabut darah tanpa ada mayat yang tersisa. Semut, beraninya kamu memasuki wilayahku. Dengan ekspresi ganas, raksasa perak meraung ke arah Suzimo, aku akan menghancurkan kalian semua. Raksasa perak dengan kekuatan luar biasa. Ki darah Suzimo melonjak dan dia berteriak tanpa rasa takut dengan tatapan membara, mari kita lihat seberapa kuat kamu. Astaga! Dalam sekejap, Suzimo mengambil inisiatif melawan raksasa perak ranah esensi hitam level 6 dan menyerbu ke depan. Ras raksasa itu canggung dan teknik gerakan mereka tidak cukup gesit. Bungkus dan jangan melawannya secara langsung. Petik 2. Duan Tianliang berteriak dengan tergesa-gesa tetapi sudah terlambat, Suzimo sudah menyerang. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Marah, raksasa perak mengulurkan telapak tangan peraknya dan menamparkan Suzimo dengan kejam. Big Yellow meringis dan memamerkan giginya seolah-olah bisa melihat Suzimo berubah menjadi kabut darah. Duan Tianliang menyipitkan matanya juga dan bahkan tidak berani melihat.